Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih. Beberapa hadis sahih menceritakan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 27 Rajab. Keterangan hadis ini menguatkan dalil tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi yang diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan ruh dan jasad beliau dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada malam diperjalankannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Makkah. Datanglah kepadanya 3 orang pada saat sebelum turunnya wahyu. Sedangkan Rasul pada waktu itu sedang tidur di Masjidil Haram. Kemudian berkatalah orang yang pertama, "Siapakah dia ini?" Kemudian orang kedua menjawab, "Dia adalah orang yang terbaik di antara mereka atau kaumnya." Setelah itu berkatalah orang ketiga, "Ambillah orang yang terbaik itu." Pada malam itu Nabi tidak mengetahui siapa mereka, sehingga mereka datang kepada Nabi di malam yang lain dalam keadaan matanya tidur sedangkan hatinya tidak tidur. Demikianlah para nabi, meskipun mata mereka terpejam namun hati mereka tidaklah tidur. Sesudah itu rombongan tadi tidak berbicara sedikit pun kepada Nabi, hingga mereka membawa Nabi dan meletakkannya di sekitar sumur Zam-Zam. Di antara mereka ada malaikat Jibril yang menguasai diri Nabi. Lalu Jibril membelah bagian tubuh antara leher sampai ke hatinya, sehingga kosonglah dadanya. Sesudah itu Jibril mencuci hati Nabi dengan air Zam-Zam dengan menggunakan tangannya, sehingga bersihlah hati beliau. Kemudian Jibril membawa bejana dari emas yang berisi iman dan hikmah. Kemudian dituangkanlah isi bejana itu memenuhi dada beliau, dan urat-urat tenggorokannya lalu ditutupnya kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Hadis kedua menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiba-tiba datang kepadaku seorang Jibril, kemudian ia membedah dan mengeluarkan hatiku. Setelah itu dibawalah kepadaku bejana yang terbuat dari emas yang penuh dengan iman. Lalu ia mencuci hatiku. Setelah itu menuangkan isi bejana itu kepadaku. Kemudian hatiku dikembalikannya seperti sedia kala." Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari Sa'sa'ah. Hadis ketiga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didatangkan kepadaku burak, yaitu binatang putih lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bigal. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Kemudian saya mengendarainya, lalu ia membawaku sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian saya mengikatnya pada tempat para nabi mengikatkan kendaraannya. Kemudian saya sholat 2 rakaat di dalamnya, lalu saya keluar. Kemudian Jibril membawa kepadaku sebuah bejana yang berisi minuman keras atau khamar, dan sebuah lagi berisi susu. Lalu saya pilih yang berisi susu. Lantas Jibril berkata, 'Engkau telah memilih fitrah sebagai pilihan yang benar.' Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Dari hadis-hadis tersebut disimpulkan bahwa Nabi Muhammad diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas izin Allah di bawah bimbingan malaikat Jibril. Sebelum Rasulullah diperjalankan pada malam itu, hatinya diisi iman dan hikmah agar beliau kuat menghadapi segala macam cobaan dan tabah dalam melaksanakan perintahnya. Perjalanan agung itu dilakukan dengan mengendarai burak yang mempunyai kecepatan luar biasa, sehingga Isra dan Mi'raj hanya memerlukan waktu kurang dari 1 malam. Dalam surat Al-Isra ayat 1 tidak dijelaskan secara terperinci apakah Nabi melakukan Isra dengan roh dan jasadnya, ataukah rohnya saja. Itulah sebabnya para mufassir berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Namun mayoritas mereka berpendapat bahwa Isra dilakukan dengan roh dan jasad, bukan dalam keadaan tertidur.
Salah satu alasan yang menguatkan pendapat tersebut adalah kata subhana pada awal ayat tersebut menunjukkan adanya peristiwa yang hebat. Jika Nabi diisrakan dalam keadaan tidur, tentu tidak perlu diungkapkan dengan menggunakan ayat yang didahului dengan tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.